Baik, selamat pagi Enci dan teman-teman kelompok yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, saya Mario Yuli, yang kedua Gloria Teresa Gultom, yang ketiga Junior Alexis Tuturong, yang keempat Fembira Helawa, yang kelima Francisca Tawelu, yang keenam Kevin Selaindong. Yang bergabung dalam presentasi kali ini hanya bertiga, yaitu saya Mario Yuli, yang kedua Gloria Teresa Gultom, yang ketiga Francisca Tawelu. Materi yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai wawancara kerja, presentasi bisnis, dan negosiasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu wawancara kerja, yang akan dipresentasikan oleh Francisca Tawelu. Dipersilakan. Pokoknya aku dulu ya, Dok. Aku dulu kan wawancara kerja. Ya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya Gloria Teresa Gultom akan membacakan materi yaitu tentang wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara perusahaan atau instansi untuk menyeleksi jumlah pelamar yang banyak. Misalnya perusahaan tersebut banyak tenaga kerja yang mendaftar ke perusahaan tersebut lebih dari 50 orang, sedangkan perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja hanya 10 orang. Berbagai jenis wawancara menurut Bovee, yaitu yang pertama, wawancara pendahuluan atau wawancara terstruktur. Pada wawancara ini telah disiapkan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh para pelamar yang isinya berkaitan dengan resume. Hal ini diperlukan apakah resume ditulis dengan jujur atau tidak. Tahap wawancara ini, pelamar tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Semua pertanyaan harus dijawab dengan jelas dan tidak bertele-tele agar tidak ada kesan pelamar hendak mengulur-ulur waktu. Saat ini diberikan kesempatan bagi pelamar untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Misalnya tentang apa produk unggulan perusahaan tersebut, apa perusahaan pesaing, apa ada program pelatihan untuk karyawan baru dan karyawan lama, apa tugas pelamar kalau diterima pada jabatan tersebut, dan apakah ada program promosi atau promotor. Yang ketiga, wawancara kelompok. Pada wawancara ini bisa diketahui bagaimana mereka yang diwawancara itu berinteraksi. Jenis wawancara ini bermanfaat untuk menilai. Dan yang terakhir, yang keempat, wawancara stres. Wawancara ini diatur mengetahui seberapa baik seorang pelamar dapat mengetahui situasi yang dapat menimbulkan stres. Banyak manajer yang mengatakan bahwa wawancara stres itu tidak tepat dan tidak etis. Next. Aspek-aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara kerja atau bahasa Inggrisnya personality aspects. Yang akan dinilai mencakup wawancara yaitu antara lain yang pertama, penampilan secara fisik. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Yang ketiga, nada suara. Yang keempat, rasa percaya diri. Yang kelima, inisiatif. Keenam, kebijaksanaan. Ketujuh, daya tangkap dan kerjasama. Kedelapan, ekspresi wajah. Kesembilan, kemampuan berkomunikasi. Dan ke-10, sikap Anda terhadap pekerjaan. Dan ke-11, selera humor. Next.
Berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh para pelamar yang akan menghadapi wawancara kerja. Yang pertama, berdoalah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, datanglah lebih awal dari yang ditentukan, misalnya 30 menit sebelum wawancara dimulai. Ketiga, bersikap yakin dan optimis. Keempat, bersikap tenang. Kelima, tutup pintu sebelum memasuki ruangan wawancara, kecuali ada yang mengantar. Keenam, tunggu sampai Anda dipersilahkan duduk. Ketujuh, tunjukkan kemampuan diri Anda, tetapi jangan berlebihan. Kedelapan, perhatikan dan pahami setiap pertanyaan pewawancara dengan baik. Kesembilan, bicaralah dengan jelas dan tegas. Kesepuluh, atur nada suara dengan tepat. Ke-11, gunakanlah bahasa resmi yang baik dan benar. Hindari bahasa gaul atau bahasa tidak resmi. Ke-12, tunjukkan minat atau ketertarikan dan kesungguhan Anda terhadap perusahaan yang dilamar. Dan yang terakhir, ke-13, bersikap jujur. Kembalikan kepada moderator. Ya, berikutnya, mohon maaf tadi agak sedikit ralat karena yang tadi saya bilang bukan yang mempresentasikan. Sekarang giliran yang saya bilang tadi atas nama Fembira Halawah. dipersilakan mengenai presentasi bisnis. Baiklah, sekarang kita masuk dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Presentasi bisnis juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk, mempromosikan produk, atau mengusulkan dilakukannya pengembangan produk atau bisnis. Tahapan presentasi bisnis. Di dalam tahapan presentasi bisnis, terdapat yang menentukan tujuan, kita dapat menentukan ide pokok atau ide utama, menyusun garis besar atau outline, dan memperkirakan panjang atau lamanya presentasi. Dan yang kedua adalah menganalisis audiens. Tujuan presentasi bisnis secara umum. Kembali ke bagian menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Francisca, mohon maaf. Kembali ke bagian presentasi bisnis. Lihat slide. Baiklah. Bagian-bagian presentasi bisnis. Yang pertama, bagian pembukaan, meringkas pokok pikiran. Yang kedua, bagian isi dan penutup, menggarisbawahi tahap selanjutnya. Tujuan presentasi. Tujuan presentasi bisnis secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Informasi atau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Pembicara perlu menyelipkan humor yang mampu menghidupkan suasana sehingga audiens akan terhibur dan tidak mudah bosan. Yang ketiga, menyentuh emosi. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Dan yang keempat adalah memotivasi audiens untuk bertindak. Pembicara perlu menyatakan secara tegas dan jelas informasi yang tercakup dalam presentasi. Persiapan presentasi bisnis. Presentasi bisnis harus dilakukan dengan persiapan yang matang agar tujuan presentasi dapat tercapai.
Persiapannya mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Apabila pembicara kurang dapat menguasai materi yang akan dipresentasikan, akan menghambat penyampaian pesan terhadap audiens dan akan memberikan citra kurang baik bagi pembicara. Yang kedua adalah penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Alat bantu digunakan pembicara untuk menentukan keberhasilan presentasi yang dilakukan. Yang ketiga, menganalisis audiens. Seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Untuk mengenal audiensnya, pembicara perlu melakukan analisis yang berkaitan dengan kepada siapa seorang itu berbicara. Dan yang keempat adalah menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi presentasi bisnis akan memberi kemudahan kepada pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Alat bantu presentasi bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini kemajuan alat bantu presentasi bisnis terdapat banyak, yaitu berikut adalah alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama, laptop. Yang kedua, sound system dan mikrofon. Yang ketiga, papan tulis hitam dan putih. Yang keempat, flipchart, papan yang dilengkapi banyak kertas. Yang kelima, slide. Yang keenam, papan tulis elektronik. Yang ketujuh, proyektor LCD. Dan yang kedelapan, remote presenter atau laser pointer. Baiklah, sekarang kita masuk dalam materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mario. Baik, materi selanjutnya adalah tentang negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara dua kelompok atau lebih agar tercapai suatu kesepakatan. Menurut para ahli, negosiasi adalah yang pertama menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Yang kedua, menurut Kase, negosiasi adalah suatu proses di mana paling sedikit atau ada dua pihak dengan persepsi atau pengertian, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Yang ketiga, menurut Hartman, negosiasi adalah suatu proses komunikasi di antara dua pihak, masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai persoalan yang sama. Sumber dari materi ini adalah dari buku Joko Parwonto yang bukunya mengenai komunikasi bisnis edisi ketiga, penerbitnya Erlangga tahun 2006 halaman 251 sampai 254. Menurut Kase ada 6 tahapan penting dalam negosiasi. Tahapan tersebut adalah yang pertama, persiapan merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi sebaik-baiknya yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Yang kedua, kontak pertama ini merupakan pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Berikutnya, konfrontasi, yaitu tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Yang keempat, konsiliasi atau kompromi merupakan tahap yang untuk para kedua belah pihak untuk saling tawar-menawar. Yang keempat,
Yang kelima, solusi. Dalam solusi ini merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Yang keenam, pasca negosiasi. Ini merupakan tahap akhir untuk melakukan konsolidasi atau memperkuat hubungan antara kedua belah pihak yang saling bernegosiasi. Berikut adalah tipe-tipe negosiator atau tipe-tipe orang dalam negosiasi. Yang pertama, negosiator curang. Yang kedua, negosiator profesional. Yang ketiga, negosiator bodoh. Dan yang keempat, negosiator naif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih atas perhatian dari Enci dan teman-teman yang lain. Sekianlah presentasi kami kali ini dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, akan kami jawab pada saat setelah presentasi.